Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita membaca dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, memahami latar belakang kitab Rut secara keseluruhan akan menolong kita untuk memahami bacaan Alkitab hari ini. Jadi kita harus mengikutinya mulai dari pasal yang pertama untuk bisa mengerti bagian bacaan hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk mengenali dua tokoh Alkitab dalam pembacaan hari ini. Yang pertama adalah Rut. Tentu dalam ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni, kita semua sudah memperoleh informasi tentang siapa itu Rut dalam pasal yang pertama. Rut adalah menantu Naomi yang memilih untuk tetap setia mengikut Naomi, pindah ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, hidup yang harus dijalani Naomi itu sangat sulit. Ada 3 hal. Yang pertama karena dia adalah orang asing di tanah Israel. Yang kedua, ia adalah seorang perempuan di tengah budaya patriarkal. Budaya patriarkal itu adalah budaya yang melihat laki-laki sebagai kaum yang lebih tinggi derajatnya. Lalu yang ketiga, ia adalah seorang janda yang dianggap sebagai kaum sosial yang rendah dan butuh belas kasihan. Secara ekonomi sudah pasti Rut sangat miskin. Lalu tokoh yang kedua adalah Boas. Boas dalam bahasa Ibrani artinya padanya ada kekuatan. Itu arti namanya, sangat indah. Boas adalah tuan tanah yang sangat kaya dari Bethlehem. Dia juga adalah seorang petani yang murah hati, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesejahteraan hidup buruh taninya dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Ada hal-hal yang menarik dari kehidupan Boas. Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang kedua, Boas ini tidak segan-segan untuk terjun langsung ke ladang dan memberi salam kepada para pekerjanya. Misalnya kita bisa baca itu dalam pasal 2 ayat 4, ia berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Lalu dalam ayat 14 pasal 2, Boas juga tidak segan-segan makan bersama dengan para pekerjanya. Dan dia juga tidak malu untuk tidur di tempat pengirikan. Bapak Ibu saudara-saudara, di tempat pengirikan inilah latar belakang pembacaan kita hari ini. Kalau kisah ini adalah sebuah film, coba kita bayangkan kisah ini adalah sebuah film, maka bagian pembacaan kita hari ini, pasal 3, ini berisi adegan yang paling menegangkan dan yang paling menentukan dalam seluruh perjalanan hidup Rut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang pertama, catatan kita adalah menurut hukum Taurat Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10, apabila seorang laki-laki meninggal tanpa keturunan, maka saudaranya wajib mengambil istri orang yang meninggal ini dan masuk dalam perkawinan yang disebut dengan perkawinan ipar atau levirat, supaya perempuan ini melahirkan keturunan bagi suaminya yang telah meninggal. Maka ini yang menjadi rencana Naomi untuk menuntut kewajiban ini kepada Boas. Jadi dalam ayat yang pertama, Naomi memberi nasihat kepada Rut. Dan dalam ayat yang kelima sampai 7 terlihat bahwa Rut menaati nasihat Naomi dan berbuat persis seperti yang dikatakan oleh Naomi. Rut pergi ke tempat pengirikan. Lalu dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Boas terkejut, lalu bangun. Bapak Ibu saudara-saudara, tindakan Rut tersebut harus kita pandang dalam adat kebiasaan pada waktu itu ya. Jadi setelah Boas terbangun dan bertanya, siapakah engkau? Maka Rut menjawab dalam ayat yang ke-9, mari kita perhatikan jawaban Rut. Ayat 9 dia katakan, Rut berkata, saya adalah hamba. Rut tidak bersikap seakan-akan ia berhak untuk ditebus oleh Boas. Tetapi ia menunjukkan dirinya sebagai hamba dan memohon, kembangkanlah sayapmu. Nah, kata sayap, Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena ada 2 pengertian. Pertama berarti meminta perlindungan. Dan yang kedua berarti kain penutup tempat tidur yang menyelimuti suami dan istri.
Jadi kata-kata Rut ini berarti memohon supaya Boas menjadi pelindung bagi dirinya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bayangkan ya orang yang lagi tidur tiba-tiba terkejut karena ada orang yang di sampingnya begitu ya. Tiba-tiba ada orang yang bersama-sama dengan dia. Nah Boas dalam keterkejutannya itu responnya Bapak Ibu Saudara sungguh indah. Ayat 10 sampai ayat 11 mencatat bagaimana respon Boas ketika dia terbangun dan mendapati ada seorang perempuan di bawah kakinya. Boas berkata, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku." Responnya bukan mengusir, responnya bukan menyuruh pergi, bukan menghardik, tapi responnya adalah memberkati. Menarik Bapak Ibu Saudara. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ini penilaiannya, Boas menilai keadaan Rut. Oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan baik-baik. Jadi ternyata Boas juga punya penilaian begitu ya. Sebelum peristiwa ini terjadi, Boas punya penilaian bahwa Rut ini seorang perempuan yang baik-baik. Atau bisa juga diartikan seorang perempuan yang berharga. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari respon Boas ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Boas juga ternyata sebelum ini terjadi punya penilaian yang begitu positif terhadap Rut. Dan juga rasanya kita lihat bahwa Boas senang dan simpati kepada Rut. Sehingga ketika ia mengalami peristiwa ini, ia tidak marah dan mengusir Rut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat yang selanjutnya, ayat 12 sampai 15, ini menunjukkan bahwa Boas sungguh takut akan Allah. Dan tindakan Boas yang menjadi penebus Rut mengingatkan kita akan tindakan Allah dalam Yesus Kristus. Bukankah apa yang dilakukan Boas itu juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus Kristus juga menebus kita dari maut. Saudaraku, kalau kita baca keseluruhan sampai pasal yang terakhir, kita akan menemukan bahwa kisah ini berakhir bahagia. Lalu apa pesannya ya untuk kita? Pembacaan Alkitab hari ini apa pesannya? Ada dua hal. Yang pertama adalah cara Tuhan menolong kesusahan Naomi dan Rut tidak terjadi bagaikan sulap. Secara ajaib semuanya menjadi baik dan indah. Kadangkala Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi persoalan, kita ingin Tuhan cepat-cepatlah persoalan ini selesai. Kita ingin segera hari ini selesai, hari ini ada persoalan, hari ini selesai. Semuanya terjadi, Tuhan tidak boleh, tolong jangan lama-lama begitu ya. Kita seringkali berdoa seperti itu, Tuhan tolong jangan lama-lama kita menghadapi pergumulan ini, kalau bisa cepat. Coba kita lihat respon orang-orang ya, termasuk respon kami juga. Ya Tuhan cepatlah corona ini berakhir. Cepatlah corona ini pergi, biarlah kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah menarik Bapak Ibu Saudara bahwa cara Tuhan menolong kita dalam kesusahan itu melalui sebuah proses secara alami. Tuhan memimpin selangkah demi selangkah bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dan itu yang dialami oleh Rut. Ia dipimpin oleh Tuhan selangkah demi selangkah untuk menapaki jalan hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa dalam kesusahan hidup kita saat ini ada banyak cara ajaib yang Tuhan kerjakan untuk kita. Walaupun terkesan sederhana dan terjadi secara alamiah. Kalau Rut ditolong Tuhan melalui Boas, kita pun juga pasti tertolong dengan cara Tuhan yang tidak bisa kita duga. Perjalanan pengalaman iman membuktikan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak terduga. Dan Tuhan itu senang memberi kita kejutan. Tuhan itu bisa menolong kita melalui banyak cara. Mengapa? Karena rencana Tuhan selalu jauh lebih tinggi daripada rencana kita manusia. Karena itu mari kita datang. Mari kita ikut Dia. Mari kita berserah penuh. Jangan nanti, lakukan sekarang. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah mari kita belajar dari sosok Boas.
Boas yang penuh dengan kemurahan hati, tidak seperti kebanyakan orang kaya ya. Boas ini adalah orang yang tidak sombong, tidak tamak, tapi sangat bermurah hati. Ia dengan penuh kerelaan hati menolong siapapun, bahkan pekerja-pekerjanya, begitu dia kasihi. Dia bukannya mengutuki, tetapi memberkati. Boas juga mengajarkan kita arti ketulusan dan pengorbanan dalam mencintai. Dan bukankah itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus pada kita? Tuhan Yesus juga berkorban bagi kita dengan cinta kasih yang murni. Mari kita teladani, jangan nanti, lakukan sekarang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan, kemujuran, dan terlebih kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di hari ini. Terima kasih ya Allah. Melalui firman-Mu kami boleh diingatkan untuk terus belajar, berserah penuh kepadamu. Kami juga diingatkan untuk belajar bermurah hati. Tolong kami supaya kami mampu melakukannya dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa di dalam surga, kami naikkan doa kami untuk seluruh pelayanan gereja-Mu, GPIB Jemaat Immanuel. Tuhan Allah menyertai sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat. Terlebih khusus kami mendoakan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, kami mohon Engkau menyembuhkan mereka, mengangkat penyakit mereka, menguatkan mereka untuk melalui badai kehidupan ini. Biarlah mereka tetap merasakan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan lebih tinggi daripada rencana kami. Karena itu biarlah dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami naikkan doa kami ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami PHK, yang pada saat ini kesulitan untuk bekerja. Tuhan tolong mereka, tolong buka jalan bagi mereka, dan biarlah mereka juga boleh melihat jalan yang Tuhan sudah bukakan bagi mereka. Kami menaikkan doa kami ya Bapa untuk situasi kehidupan kami pada saat ini. Ketika kami masuk dalam kehidupan kenormalan baru, tolong kami supaya kami juga boleh sungguh-sungguh menaati protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga tidak hanya diri kami yang selamat, tapi kami juga bisa menyelamatkan orang lain. Tuhan, kami naikkan doa kami untuk pemerintah kami. Engkau menopang mereka ya Allah dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh melakukan segala yang terbaik. Ya Tuhan, kami mendoakan seisi rumah tangga kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami mohon topangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa terlebih khusus untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan tolong mereka sehingga mereka juga boleh tetap bersukacita, bersemangat untuk belajar dari rumah. Dan biarlah sebagai orang tua kami boleh setia membimbing, memampukan mereka juga untuk melewati masa-masa yang berat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan gereja-Mu, dan Tuhanlah yang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.